perempuan sebenarnya kuat banget ya ngomong-ngomong kan. Iya. Melahirkan ya Allah sakitnya kayak apa, bulanan sakitnya, Iya, menstruasi betul, kayak apa, betul. itu kan nggak dialami laki-laki. Tapi pun bukan soal kekuatan, kita nggak adu kuat, ya kan? Tapi kita menyamakan hak. Jadi jangan aduh pokoknya saya jangan sampai jadi janda deh. Menurut saya itu apa ya, alasan yang mengungkung perempuan. Akhirnya kita jadi banyak sekali perempuan yang aduh nggak apa-apa nih KDRT, yang penting saya nggak jadi janda gitu misalnya. Kadang-kadang sudah bikin rumah tapi ternyata di dalam rumah itu sudah ada perempuan lain. Ini yang saya maksud beratnya jadi perempuan ya. Jadi kita Benar, harus ngalah. benar, Kita mau benar. nuntut kemana kalau sudah kayak begitu? Sebenarnya sih nggak harus ngalah. Harus melawan. Kalau Kan gitu loh. keluarganya tahu diri, Iya. kalau nggak tahu diri nikah lagi loh. Nah, ini Udah banyak gitu, udah gitu nikah lagi, kalau ditanya alasannya juga alasannya sangat laki-laki. Iya, karena ditinggal Bilangnya, oleh ditinggal, si saya istrinya. punya kebutuhan biologis, termasuk memberantas pungli. Iya. Itu yang penting. Iya. Lihat Tidak hanya di Itu bener loh. Itu tidak hanya di Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya Win Solution, channel Satset untuk generasi yang Satset. Ya, hari ini kita dengan Mbak Bivitri. Apa kabar Mbak? Baik, terima kasih. kedatangannya. Oke. Tapi boleh tanya nggak sih kenapa dipanggil Mbak Bibit? Kalau Jawa ini bibit itu benih. Bibit, bobot, bebet. Sebenarnya bibip sih, tapi Bibip. ya, tapi itu kalau di rumah sebenarnya Fitri, lebih normal. Tapi gara-garanya waktu SMP kan nama Fitri itu banyak sekali ya. Karena Iya. saya juga lahirnya dekat Idul Fitri dan banyak Fitri lainnya juga sebabnya begitu. Terus guru saya waktu SMP bilangnya, aduh saya biar nggak pusing, satu kelas saya ada 3 nama Fitri. Saya panggil kamu Bibip aja deh. Gitu. Bukan Fitri A, Fitri B, Fitri C. Jadi akhirnya terusan deh. Oke, aku pikir nama kesayangan dari siapa gitu. Dari guru sebenarnya. Ya. Ya, jadi saya juga mantan PMI, Mbak. PMI pekerja migran, saya dulu di Hong Kong. Istilahnya begitu ya, pekerja Iya, migran. kalau dulu TKI, dulu TKI. TKI. Sekarang kan undang-undang ganti, jadi undang-undang 18 tahun 2017 ya. Ya. Jadi sama. Sebentar lagi direvisi juga tuh. Sebentar lagi direvisi. Jadi kita sekarang menamanya PMI, artinya sama sih menurut saya ya. Jadi saya dulu bekerja di Hong Kong 15 tahun. 14 tahun sebagai pekerja migran sektor rumah tangga. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ke teman-teman terutama di daerah perempuan, Ya. bahwa kita sebagai perempuan juga bisa loh kita berkarya, bisa loh kita mendapatkan uang yang bisa membantu perekonomian keluarga, meskipun itu sektor rumah tangga. Nah, tidak usah khawatir sih menurut saya, tapi kan kita harus menyampaikan ke teman-teman soal peran negara, apa yang harus kita lakukan sebelum berangkat, kita harus menyiapkan apa sebelum berangkat. Biasanya dapat training ya, Mbak ya? Dapat. Makanya teman-teman ini harus mau untuk ngikutin pelatihan-pelatihan itu yang sebenarnya sudah diatur oleh negara. Nah, gimana cara kita menyampaikan ke teman-teman bahwa ya kita harus mau membekali diri karena beda kultur, beda bahasa dan lain-lain. Betul. Ini menarik banget sih. Jadi karena jarang yang bahas ya. Maksud saya tentu saja tidak banyak suara dari pekerja migran Indonesia yang bisa terangkat ke diskusi kayak begini. Iya. Mungkin di diskusi tertutup aja gitu ya, untuk perubahan kebijakan. Jadi saya kira ini bagus banget karena kebutuhan untuk cari kerja in this economy, anak sekarang kan suka bilang gitu ya, in this economy, kebutuhan cari kerja apa aja itu pasti sangat sangat menonjol ya. Saya sering lihat beberapa, walaupun klaimnya katanya nggak ada masalah dengan lapangan pekerjaan, pengangguran lagi tinggi banget, tapi itu diskusi tempat lain ya, karena datanya ternyata salah ambil gitu, bukan salah ambil dengan sengaja mengambil yang menyesatkan kita. Oh, begitu ya? Iya. Datanya benar, tapi itu bukan data yang biasanya digunakan untuk mengindikasikan jumlah pengangguran. Nah, tapi in this economy balik lagi, orang punya keterbatasan untuk memilih. Dan Mbak sendiri kan itu udah lama sekali kan, sudah paling tidak 20 tahun yang lalu misalnya. Saya berangkat tahun 98. Nah, berarti udah 27 tahun yang lalu. Ya, jadi
sekarang harusnya negara sudah lebih banyak berperan. Mestinya juga dua hal ya. Pertama dari aspek hak-haknya pekerja sendiri. Benar dulu kan istilah TKI dan kayak ada stigma juga kan. Kalau TKI pasti Mbak pernah ngerasain deh. Kalau TKI rombongan pulang dari mana dipandang sebelah gitu. mata sama Dipandang masyarakat sebelah mata. kebanyakan. Terus kan diduitin juga nggak sih di bandara? Di bandara tuh katanya, karena saya kan nggak punya pengalaman itu ya, tapi saya banyak membaca dan mendengar. Kadang-kadang dimintain duit segala macam. Nah, jadi stigma itu yang mudah-mudahan sih setelah 27 tahun berlalu sudah mulai ada edukasi yang lebih banyak, salah satunya melalui podcast kita ini gitu bahwa TKI itu sebenarnya adalah orang-orang yang sama saja dengan semua warga negara Indonesia ini yang lagi cari uang, mungkin sekali, sangat mungkin tentu saja untuk keluarganya, dan memang karena pilihan yang terbatas, mereka membutuhkan cari kerja di luar negeri, tapi sebenarnya bukan berarti mereka totally unskilled yang nggak bisa apa-apa, karena ada training sebenarnya. Dan bertahun-tahun, apalagi kayak Mbak 14 tahun bekerja, pasti skillful gitu, dan tahu bahkan di luar negeri kayak apa, ketimbang banyak orang lain di Indonesia yang mungkin belum pernah keluar negeri sebenarnya. Terus yang kedua juga, yang penting untuk diketahui kalau buat banyak orang, memang ada tugas negara yang sangat penting untuk melindungi pekerja migran ini. Karena orang-orang harus bekerja ke luar negeri kan seringkali bukan karena picky juga gitu ya. Bukan karena memilih, saya mau di luar negeri aja, nggak mau di Indonesia. Tapi karena keterbatasan lapangan pekerjaan di Indonesia. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Sebagian karena negara juga gagal, menurut saya, menyediakan lapangan pekerjaan. Ataupun misalnya memfasilitasi supaya petani lebih menyenangkan kerjanya, misalnya gitu kan. Enggak ya, saya banyak banget dapat cerita sekarang itu di banyak daerah banyaknya petani penggarap ketimbang yang punya tanah. Betul. Jadi kalau misalnya dari negara ada kegagalan dalam hal penyediaan pupuk jadi mahal banget, atau panennya kan banyak tuh, panen sekarang hasil panen nggak bisa dijual dengan harga baik, terus petaninya ngancurin tomat lah, ngancurin cabai gitu. Itu kan peran negara. Ketika peran negara gagal di situ, akhirnya orang nggak ada pilihan. Ya udah, saya pergi ke luar negeri. Nah, sehingga dalam konteks itu pun maka negara harus hadir. Yang di sini nggak mampu, yang di luar harus lebih diberikan kemampuan oleh negara untuk melindungi. Nah, jadi buat saya, kita siapapun yang butuh bekerja di luar negeri, jangan khawatir seharusnya, karena harusnya negara pun bagi pekerja Indonesia di luar negeri, selama orang itu warga negara Indonesia, kewajibannya melekat tuh di negara. Sebenarnya kalau bicara soal petani, Mbak, keluarga kami ini semua petani. Tapi jadi benar kan? Jadi sebenarnya kalau kita harus memilih, kita tuh nggak pingin, Mbak, ke luar negeri. Kalau bicara dunia ini adil nggak sih? Nggak adil loh. Nyatanya anak menteri sekolah di luar negeri, kami tetap jadi kuli, ya kan, jadi buruh tani, jadi tukang parkir, ya kan, kita nggak mampu sekolah seperti mereka yang di luar sana. Sebenarnya kami juga pingin, Mbak, tapi kan nggak, bagaimana, keluarga kami miskin, ya petani tadi, hasil panen tidak sesuai dengan harapan, tidak bisa dibeli bibit lagi dengan hasil yang kemarin gitu. Bukan pilihan sih sebenarnya. Kami juga nggak ingin berangkat ke luar negeri dengan pisah dengan keluarga, apalagi yang sudah itu nikah. Itu pasti terasa ya, Mbak ya? Terasa banget. Ninggalin anak, ninggalin suami. Belum lagi kita bicara soal ketika kita tinggal suami di Indonesia nikah lagi. Wah. Kalau ini alhamdulillah nggak ada apa-apa ya. Banyak kasus begitu. Aduh, Mbak, kita tiap hari itu terima keluhan begitu, luar biasa banget, teman-teman. Makanya di sini sebenarnya peran negara itu hadir itu tidak hanya ketika ada masalah mungkin, Mbak ya. Tetapi kehadiran pemerintah, kehadiran negara itu ya mulai dari proses pra-pemberangkatan, bekerja sampai dengan kepulangan gitu. Tadi disampaikan Mbak Fitri, ternyata begitu pulang di bandara itu juga banyak yang masih dipalakin, kan begitu gitu. Gitu. Iya. Dan peran negara itu kan makanya menurut saya menarik sih untuk dibandingkan dengan di sini. Karena kan di sini juga ada pekerja rumah tangga yang dianggapnya masih
pembantu dalam arti cuma bantu-bantu. Iya. Berarti kan haknya mungkin sekali tidak dipenuhi secara baik. Nah, kalau di luar negeri nanti Mbak boleh konfirmasi deh, soalnya kan saya belum pernah punya pengalaman. Di Harus Hong Kong tanda tangan kontrak betul, gitu betul. kan. Sekarang ini yang prosedural, negara yang prosedural itu di Hong Kong, di Taiwan, di Malaysia, di Singapura itu mereka ada kontrak, di situ tertulis gaji setiap bulan itu jelas, nama pengguna, nama majikan Di ya sini nggak ada, jelas. Mbak. Di sini nggak ada, di sini nggak ada. Jadi sebenarnya di sana itu teman-teman pekerja migran itu diakui sebagai pekerja juga karena mereka ada kontrak yang jelas, gaji yang jelas. Di mana bekerjanya di tempat yang jelas. Kontraknya berapa tahun pun jelas dan adil, lengkapi juga dengan asuransi. Sebenarnya kalau di luar negeri sudah tidak ada yang dikhawatirkan. Tapi yang saya ingin sampaikan, stigma masyarakat, anggapan masyarakat terhadap kami si pekerja rumah tangga ini agak sebelah mata gitu loh. Maksud saya, kenapa sih harus begitu? Kita itu pekerja, kita berjuang juga untuk keluarga gitu loh. Bahkan untuk negara loh, untuk keluarga loh. Melalui remitensi ya. Iya. Kami disebut pahlawan apa? Pahlawan devisa. Pahlawan devisa. Biasanya ada spanduknya tuh, pahlawan devisa. Tapi dipungiin. Ya masih. Selain sebagai pahlawan devisa kan kita juga bisa memberikan transfer of knowledge gitu. Jadi sebenarnya kan di luar negeri seperti itu ya. Kalaupun ada berita-berita buruk itu kan karena ada istilahnya apa sih Mbak, penyalur yang nakal gitu di sana, agen-agennya gitu ya. Yang paspornya ditahan lah, atau ada yang kejam. Yang baru-baru ini apa sih yang pemenang MasterChef atau apa di Singapura yang ternyata suka menyiksa PRT-nya yang dari Indonesia gitu. Tapi itu apa case by case ya. Jadi tapi secara sistem yang kita harus bicarakan sistemnya. Nah, sistemnya ini berarti yang harus ada dan harus diperbaiki. Termasuk memastikan bahwa misalnya pemberi kerjanya nggak nahan paspor misalnya. Kan harusnya nggak boleh tuh paspor ditahan. Sebenarnya sudah diatur sih, sebenarnya itu semua sudah diatur. Nah, tapi kan kasus-kasus seperti itu hanya sekian persen dari banyaknya perempuan-perempuan Indonesia sudah berhasil bekerja di sana dan bisa mensejahterakan keluarga. Contoh di desa saya, di desa suami saya pun itu sudah banyak rumah-rumah permanen itu dari mantan-mantan pekerja migran, Mbak. Sawah-sawah sudah mampu mereka beli. Jadi kan ini memberikan multiplier efek. Iya. Jadi apa namanya? Ya, Mbak, apa namanya kalau kita bicara penempatan pekerja migran ini, ya, teman-teman ini kan berada di dua wilayah hukum nih, kan gitu kan. Nah, tadi kalau yang disebutkan kayak Singapura, Hong Kong, Taiwan mungkin secara regulasi dia sudah agak bagus ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan Indonesia juga menempatkan di negara-negara lain. Nah, ini harusnya bagaimana Mbak yang harus dilakukan pemerintah ini, Mbak? Untuk negara lain maksudnya? Ya bukan artinya gini, ketika teman-teman berada di dua wilayah hukum nih, untuk memastikan teman-teman di sana itu bisa terlindungi segala macam. Mungkin dua hal ya. Yang pertama adalah yang harus dipahami itu kan istilahnya itu yurisdiksi ya. Kalau pemerintah Indonesia hanya bisa mengeluarkan aturan main untuk di wilayah ini, nggak bisa ke sana. Tapi yang biasanya dilakukan adalah melindungi warganya. Nah, kalau dalam konteks diplomatik pasti begitu. Urusannya bukan wilayah tapi warga. Tapi jadinya melindungi si warganya aja. Nggak bisa bikin aturan main di negara lain, mau di Singapura, mau di Saudi, mau yang nggak ada, yang resminya sebenarnya nggak ada gitu ya. Dan seterusnya itu negara nggak bisa masuk ke wilayah hukum sana. Tapi kalau ada apa-apa sebagai kewajiban biasanya tentu saja KBRI ya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di sana melindungi warganya. Misalnya akan diberikan advokatnya, misalnya kalau ada masalah hukum ya kan banyak tuh juga terjadi tuduhan mencuri lah, tuduhan apa, atau melindungi seandainya ada yang diperkosa atau ada yang hal-hal lainnya lah yang mereka jadi korban, maka pemerintah Indonesia melalui kedutaan akan melindungi. Nah, tapi yang kedua, saya ingin nyangkut sedikit tuh di Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, yang masih jadi rancangan sudah lebih dari 1 dekade. Memang dia nggak akan bisa ngatur di luar negeri, tapi kan standarnya jadi bisa digunakan oleh KBRI, pokoknya perwakilan negara kita lah di luar negeri. Standarnya kalau baik akan bisa digunakan sebagai ukuran. Sekarang ini kan karena nggak ada standar, jadi lebih banyak perwakilan Indonesia di luar negeri yang ngikutin aja hukum di sana. Yang mana kalau memang kayak di Singapura, di Hong Kong dan lain-lain yang cukup bagus yang tadi Mbak sebutkan, itu standarnya tinggi jadi bagus gitu ya. Tapi kan ngerinya kalau yang
informal dalam arti di negara-negara yang kita belum punya perjanjian. Seperti Ya. Saudi contohnya. Saudi itu memang kita nggak Saudi punya masih ya. tutup loh Mbak, masih belum tutup. dibuka. Masih moratorium ya. sektor domestik. Ya, maksud saya itu tadi. Mm-mm. Ketika kemudian apa namanya contoh tadi ya kayak penanganan paspor kan Mm-mm. mungkin ada gitu ya negara penempatan yang membolehkan harganya menahan paspor si pekerja ya. Kan nggak nutup kemungkinan seperti itu. Mm-mm. Nah maksud saya jika seperti itu apa namanya gimana nih peran negara nih untuk menjamin supaya ya paspor itu kan hak, paspor itu kan dokumen negara, kan gitu loh. Ketika ini dipegang oleh warga lain, saya kira juga akan menjadi masalah. Iya, kan, iya. gitu kan. Menurut saya masalahnya di pengawasan sih. Pengawasan. Ya. Jadi baik di negara yang kita punya perjanjian ataupun yang tidak, problemnya selalu di pengawasan. Kayak tadi kan kasusnya kasuistis sekali ya, yang ada penyiksaan dan lain sebagainya, itu sangat kasuistis. Mungkin kalau dikasih persentase kecil sekali, hampir nyaris nggak ada, tapi ada gitu sebenarnya. Ya. Nah berarti kan sebenarnya yang harus ditutup adalah lubang pengawasan itu. Seharusnya di semua negara perwakilan kita itu punya dan memberikan informasi yang jelas. Kalau ada apa-apa ngontaknya ini dan gimana biar cepat. Yeah. Nah kemudian juga pendaftaran dari, kalau yang agen pasti kan agennya wajib memberitahukan kepada KBRI ya, ini namanya si ini, jadi nanti bisa dicek. Kalau yang ngeri kan prosedural yang ada. informal. Kontrak kan Yang diendos prosedural sama yang ada. KBRI. Walaupun informal ya, walaupun sektor domestik, kalau untuk negara yang memang benar-benar prosedural seperti Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia itu semua terdata Mbak. Nah, yang tidak terdata itu yang di Saudi karena memang belum buka. Tapi banyak warga kita yang berangkat ke sana. Iya. Nah, itu gimana negara harus Maksudnya perangkat hukumnya kira-kira Mbak begitu ya Kalau untuk perangkat hukumnya sebenarnya kalau di negara lain nggak bisa kita paksakan. Makanya yang penting adalah pengawasannya. Saya ingat misalnya waktu saya masih sekolah di luar negeri, waktu saya ke Inggris misalnya, S2 saya waktu itu di Inggris, terus nggak ada tuh pengecekan, tapi mereka pegang data langsung dari pemberi beasiswa pasti ya, karena waktu itu saya dapat dari Chevening. Nah, tapi waktu di Amerika itu lebih kekinian ya ininya, apa namanya, konteks waktunya. Nah, jadi waktu itu yang terjadi adalah karena saya pengen ikut pemilu, saya jadi lapor. Tapi saya tahu persis banyak sekali kawan saya yang memang nggak dapat beasiswa, jadi nggak langsung terdaftar. Sebenarnya KBRI atau KJRI nggak tahu kalau orang itu nggak lapor ke kedutaan atau konsuler bahwa orang-orang itu ada di WNI yang ada di wilayah di negara kekuasaan itu. dia. Nah, akibatnya kalau amit-amit ya, tapi Ya. kalau misalnya ada dapat kekerasan seksual atau apa atau apapun lah, jadinya mereka responsnya pasti akan lebih lambat. Karena akan dicek dulu, ini orang mana nggak pernah lapor, kita nggak tahu kalau dia ada di Amerika misalnya gitu. Nah, jadi itu tuh yang saya maksud, barangkali mesti ada semacam apa ya, bilateral agreement sosialisasi. atau apa gimana? Kenapa? Bilateral agreement antar kedua negara yang memang spesifik Nggak ngatur harus. soal pekerja rumah. Oh iya, kalau untuk pekerja. pekerja rumah tangga biasanya kan memang ada bilateral agreement ya. Ya. Jadi ada semacam nota kesepahaman Iya. yang bisa membuat relasinya lebih mulus lah gitu, melapornya lebih cepat. Nah, tapi kan yang jadi problem kalau yang nggak ada kayak Saudi itu kayak gimana tuh. Iya. Nah, di situ tuh yang menurut saya memang negara justru harus lebih aktif di situ, karena takutnya diperlakukannya lebih buruk karena tidak ada nota kesepahaman itu. Iya. Kenapa ya kok Saudi masih belum Kayaknya karena kasusnya banyak. Iya. Iya, Kasusnya kan Kasusnya banyak sekali. Tapi sekarang banyak loh Mbak yang masih bekerja di sana. Entah lewat jalan mana itu. yang saya dengar juga begitu, dan Iya, menurut saya sih itu tadi ya, tekanan ekonomi pasti tinggi. Jadi kan pekerja migran itu pasti ada relasi kuasa ya Iya. sama pemberi kerja. Jadi kalau misalnya mau ditahan paspornya, mungkin dia tahu bahwa aduh saya bahaya nih, tapi ya udahlah daripada saya nggak dapat Daripada nggak ada kerja, kerjaan, saya mau pulang juga nggak ada ongkos pulang, misalnya gitu kan. Nah, relasi kuasa itu yang menurut saya harusnya dipecah sama negara. Dipecah tuh maksudnya negara masuk untuk melindungi itu, gitu kan, harusnya begitu ya. Nah, cuma ya itu tadi, setahu saya kalau di negara semacam Saudi itu justru sebenarnya negara menghentikan untuk mencegah orang pergi ke sana rame-rame karena belum bisa mereka kontrol. Dan itu juga ada hubungannya sama hukum di sana ya. Hukum di sana sama juga kultur di sana gitu.
di sana kan juga perlakuannya untuk pekerja rumah tangga itu kadang-kadang kurang manusiawi. Banyak kayak di Singapura, di tempat lainnya di Hong Kong yang resmi-resmi itu, makanya negara mau karena sistemnya dan kulturnya di sana sudah lebih menghormati pekerja gitu. Tapi itu sudah 14 tahun, Mbak, di moratorium itu kan. Nah, sedangkan kita juga tidak bisa juga menghalang-halangi warga kita yang hendak bekerja di sana. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya, moratorium selama 14 tahun ini tetapi tidak dibarengi dengan perbaikan. Harusnya ada evaluasi kan gitu kan. Gini, sebenarnya kalau bicara soal perbaikan, menurut saya pemerintah juga sudah melakukan perbaikan. Contohnya sekarang ini pekerja migran sektor rumah tangga pun sudah ada sertifikasi. Sertifikasi profesi yang sertifikatnya ini dikeluarkan oleh BNSP. Nah, kan bisa juga Saudi dilakukan hal yang sama seperti ke Hong Kong, Singapura, dan mereka terdata loh Mbak di Sisco PMB. Kalau untuk yang Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia ini kan bisa saja sebenarnya penempatan ke Saudi itu dilatih dulu sebelum berangkat, diberikan bekal-bekal seperti bahasanya, kulturnya kan memang berbeda dengan kita. Sebenarnya bisa, tapi kenapa? Mungkin evaluasinya tuh lebih pada evaluasi untuk menghentikan moratorium itu. Jadi memang kan namanya pemerintah ya, semua kebijakan teorinya tuh harus ada monitoring dan evaluasi. Jadi pun ketika ada kebijakan untuk menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Saudi, maka harusnya ada evaluasinya. Apakah sekarang perlu dibuka nih dengan kondisi ekonomi yang seperti ini? Dan kalau perlu dibuka, apa yang mesti dilakukan? Itu tadi kata Mbak, misalnya pengawasannya, terus pelatihannya yang mungkin dibuat jauh lebih berbeda dibanding orang yang akan ditempatkan di Singapura, Hong Kong, Taiwan gitu. Beda, kulturnya kan juga beda. Berarti kan harusnya pemerintah masuk ke situ ketika evaluasi. Trainingnya juga beda nih. Oke, berarti harusnya yang tadi saya maksud harus dievaluasi itu di situ. Untuk ke Saudi. Masalahnya kalau sekarang tidak dibuka pun akhirnya mereka berangkat non prosedural dan tidak ada pelatihan, tidak ada pengawasan dan tidak ada perlindungan. Jadi tidak ada perlindungan, akhirnya kan lebih bahaya sebenarnya untuk mereka. Benar. Harusnya evaluasi titiknya dari situ. Bahwa kalau nggak ada pembukaan moratorium dengan skema yang tadi trainingnya dibuat berbeda, perlindungannya mungkin lebih khusus dan lain sebagainya, maka yang terjadi pemerintah sendiri sebenarnya akan kewalahan. Betul. Karena yang datang cuma laporan mungkin lah ternyata dia ada di sini gitu kan misalnya. Terus siapa nggak ada data karena nggak ada MOU tadi gitu. Nah jadi saya kira ya memang harusnya dibuka justru supaya perlindungan negara itu lebih maksimal di situ. Dan rata-rata yang berangkat ke sana perempuan, Mbak. Iya. Dan yang menarik sebenarnya ketika disinggung pemilu tadi itu, mereka tidak punya hak pilih dong. Buka ya loh. Karena kalau nggak lapor biasanya nggak bisa. Tapi kemarin waktu pemilu itu partisipasi teman-teman pekerja migran itu luar biasa, Mbak. Nah itu. Oh iya, saya dengar ada yang dimobilisasi juga sih. Nah itu terus suaranya itu. Bukan, kalau di Hong Kong karena terdata, jadi kami walaupun sekarang pun dapat undangan dari KJRI. Bukan. Maksudnya Maksudnya teman-teman ini kan sudah banyak yang memberikan suaranya nih ketika pemilu, ya kan? Nggak dilindungi. Kok sekarang feedbacknya itu belum begitu, katakanlah ya belum begitu maksimal perlindungannya. Nah, terus yang dapil-dapil luar negeri itu kemana, Mbak? Benar. Menurut saya ini pertanyaan yang sahih dan baik untuk kita tindak lanjuti ya. Karena kan memang kritik kita seringkali kita cuma diminta suaranya doang. Harusnya kan kalau dapil luar negeri itu sama dapil saya soalnya. Jakarta 2, DKI Jakarta 2 itu pusat terus luar negeri gitu ya. Nah, itu harusnya berarti kan ada kursi-kursi di DPR RI yang dia dapat dari pemilih luar negeri. Harusnya ada semacam imbal balik dong. Dalam politik itu biasa gitu. Bukan berarti kita pamrih, memang kita harus pamrih. Untuk orang yang udah kita pilih. Nah, harusnya paling tidak misalnya mereka kalaupun nggak undang-undang PPRT ya, undang-undang PPRT itu pasti. Tapi di luar itu mestinya mereka lebih rajin untuk bertanya misalnya kepada Kementerian Luar Negeri, Anda nih gimana laporannya? Siapa aja yang sudah Anda lindungi misalnya gitu. Kemudian misalnya tanya ke kementerian, sekarang kementerian sendiri ya, Kerja Migran ya, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, PPMI ya.
Nah, KP2MI. itu misalnya mereka lebih rajin untuk bertanya, oke, Anda sudah evaluasi belum di bagian mana saja yang Anda harus perbaiki untuk melindungi pekerja migran di sana atau membuka moratorium dan seterusnya. Mestinya kita bisa nuntut mereka. Jadi ini kalau ada pekerja migran yang lagi nonton, tuntut aja. Anda jangan mau suara kami doang. Yang terjadi itu apa namanya, yang dapil-dapil luar negeri itu, kalau ditanya, saya kan nggak di Komisi 9, saya di Komisi 3, saya di Komisi 2. Itu mereka mencari ketika mau ada ini cara ngeles mereka atau apa lah itu. Yang jelas kan kita masih dalam suasana 17-an nih. Oke. Jadi maksud saya yang jelas adalah sepanjang orang-orang itu adalah warga negara Indonesia, adalah tugas negara untuk melindungi. Jadi kalaupun bukan dari dapil Jakarta 2 itu, kan artinya harusnya semua partai punya konstituensi di luar negeri. Karena kan konstituensi itu juga bukan hanya berasal dari dapil-dapilan, tapi juga presiden kan juga suaranya nggak pakai dapil. Betul. Juga tidak tersekat karena komisi-komisian. Itu kan. Nah, jadi mungkin presiden caranya adalah dengan bikin menteri PPMI itu ya. Tapi artinya berarti kita boleh, pekerja migran Indonesia itu sangat boleh untuk menuntut apa yang bisa negara lakukan, karena kami ini WNI, kami memberikan suara untuk pemerintahan yang sekarang. Betapapun nggak boleh dilacak ya, siapa milih siapa kan sebenarnya nggak boleh dilacak karena luber jurdil itu ya. Tapi kan ini adalah pemerintahan yang tugasnya menjaga semua warga negara Indonesia. Nah, jadi ini yang saya kira perlu sekali, karena indis ekonomi lagi-lagi ya. Kabur aja dulu itu kan buat sebagian orang bukan pilihan sebenarnya ya. Kan pilihan. Tapi memang harus untuk keluarga dan seterusnya. Jadi menjadi tugas negara juga, walaupun mereka kerjanya nggak di Indonesia, tetap untuk memberikan perlindungan-perlindungan yang dibutuhkan sebagai negara gitu. Iya sih, iya. Terus boleh nggak sih saya tanya, kenapa masyarakat masih memandang perempuan ini agak sebelah mata gitu? Iya. Ya itulah, itu masalah, kalau menurut saya memang masyarakat kita ini masih sangat patriarkis ya. Jadi menganggapnya ya perempuan itu warga negara kelas 2. Apalagi kenapa juga warga negara kelas 2? Karena bahkan di undang-undang perkawinan kita aja tulisannya adalah, ini di pasal nih, laki-laki itu kepala rumah tangga. Jadi perempuan seakan-akan nggak dianggap dalam konteks semikro rumah tangga tuh kayak nggak dianggap, bukan kepalanya gitu. Walaupun sekarang ada juga organisasi yang namanya perempuan kepala keluarga, karena yang cari uang perempuan memang. Nah, tapi nggak dihargai gitu. Nah, itu satu tuh. Kemudian yang kedua, implikasinya adalah karena dianggapnya bukan breadwinner gitu ya, bukan kepala keluarga. Jadi kalau perempuan mencari uang, dianggapnya hanya nafkah tambahan. Iya. Padahal sebenarnya utama gitu. Nah, akibatnya dia nggak dilindungi secara maksimal. Jadi dianggapnya, kalau perempuan yang kerja ya wajar lah. Emang perempuan semua harus menopang keluarganya gitu. Nah, jadi akhirnya timbul cara pandang bahwa kalau misalnya perempuan bekerja, apalagi sebagai pekerja rumah tangga ya, kita kan masih feodalistik ya masyarakat kita. Secara umum kan emang gitu ya, kita masih sama pejabat itu feodal sekali. Jadi di tingkat mikro juga begitu. Pekerja rumah tangga kebanyakan perempuan dianggapnya cuma bantu-bantu, makanya istilahnya pembantu. Kalau pembokat gitu suka ngomong gitu kan. Jadi istilahnya sorry tapi ya bukan berarti apa, perempuan itu hanya tulang rusuk, bukan tulang punggung. Iya. itu ungkapan yang kenapa berat banget tuh jadi perempuan. Tapi kan sebenarnya itu masalah hak ya. Jadi saya pengen bawanya ke situ, karena banyak nih kalau kita ngobrol di podcast atau dipotong-potong ya, kemudian atau di reels, medsos, itu suka yang perempuan harus mau ngangkat galon, harus apa. Soalnya menurut saya bukan di kekuatan ya. Iya. Kalau di kekuatan tuh relatif, karena perempuan sebenarnya kuat banget ya, ngomong-ngomong kan. Melahirkan ya Allah sakitnya kayak apa, bulanan sakitnya, menstruasi kayak apa, itu kan gak dialami laki-laki. Tapi pun bukan soal kekuatan, kita nggak adu kuat ya kan. Tapi kita menyamakan hak. Jadi bukan soal siapa yang ngangkat galon atau misalnya perempuan harus diperlakukan sebagai ratu. Saya percaya itu.
Tapi masalahnya ada di haknya. Perempuan sama laki-laki sama-sama kerja. Ini ada penelitiannya. Betul. Perempuan sama laki-laki kadang-kadang jabatannya sama, itu upahnya jomplang. Untuk perempuan karena dianggapnya bukan Masih tulang breadwinner, rusuk tadi itu. bukan Nggak adil dong. bukan tulang punggung, dihargainya jadi lebih rendah. Nah, yang saya maksudkan itu sama kayak hak berpolitik. Perempuan pasti lebih susah untuk masuk dunia politik ya. Dan ini nggak hanya, saya nggak ngomong sekedar anggota DPR atau anggota apa, tapi bahkan di kantor-kantor. Ada penelitiannya juga tuh. Jadi dari awal banyak sekali perempuan yang masuk karena riset juga membuktikan biasanya perempuan intelijensianya lebih tinggi. Tapi nanti di tingkat tertentu perempuan entah diminta untuk kembali ke keluarga. Jadi di tingkat tertentu maksud saya udah masuk eselon 1, 2, 3, 4 dan kemudian apalagi jadi pejabat, itu jumlah perempuan langsung signifikan berkurang. Yang jadi data ini cukup banyak gitu ya. Dan yang pertama kali membuka mata saya tuh justru dulu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sekarang Sri Mulyani banyak dikritik ya. Iya. Tapi kan waktu itu saya dalam suatu acara dia memaparkan data itu. Jadi sampai tingkat tertentu perempuannya banyak, tapi begitu sampai level pejabat itu kebanyakan laki-laki. Ya itu tadi dua sebab. Satu, perempuannya diminta oleh keluarganya untuk ngurus keluarga aja. Jadi dia dengan sendirinya ya udah saya mundur aja. Atau saya udah cukup di sini. Atau yang kedua, begitu sampai pemilihan pejabat, orang langsung punya stigma itu. Wah, kalau perempuan nih nanti mana dia cuti haid, mana dia cuti hamil, mana dia nanti ada alasan nganterin anaknya ke sekolah lah segala macam. Jadi nggak mau orang punya pejabat yang perempuan. Padahal kan kerjaan nganter anak ke sekolah segala macam itu sesuatu yang dibebankan oleh masyarakat kita yang patriarkis kepada perempuan. Padahal kan ngurus anak itu Laki-laki tugasnya juga bisa. laki-laki Iya. dan perempuan Iya. gitu. Dan ini pun juga dialami oleh teman-teman pekerja migran perempuan. Betul. Ya. Jadi ketika dia Stigma ya. tidak stigma, tapi ini kebanyakan ya perlakuannya. Jadi gini, teman-teman pekerja perempuan kerja ke luar negeri, ya kan, cari duit di sana, kadang dikirim ke rumah. Begitu dia pulang, nanti dia akan kembali ke dapur. Oh iya benar. Iya, dia akan kembali ke dapur, ngurus anak, ngurus apa, nah, yang menjadi seolah-olah ya kepala keluarga tadi itu. Iya. Itu kalau Kan gitu loh. keluarganya tahu diri. Iya. Kalau nggak tahu diri nikah lagi loh. Nah, ini Udah banyak gitu, terjadi. udah gitu nikah lagi, kalau ditanya alasannya juga alasannya sangat laki-laki. Iya, karena ditinggal Bilangnya, oleh ditinggal, si saya istrinya. punya kebutuhan biologis. Loh, ini kan harus ada kesepakatan dari awal. Iya. Dan sebelum mereka berangkat sebenarnya harus ada surat izin dari si suami. Surat gitu izin ya. Surat. Mereka sudah mengizinkan, tapi ketika ditinggal banyak sekali nih alasan, kan ini kebutuhan, kan ini itu ini. Dan kadang-kadang ada Mbak ya perempuan, teman-teman pekerja migran itu yang ketika di sana kirim uang ke rumah, yang harapan dia si suaminya bisa ngumpulin buat bikin rumah, untuk beli sawah, dan bahkan sama si suaminya di rumah ini dipakai untuk Dibelanjakan. beli yang lain. Kadang-kadang sudah bikin rumah tapi ternyata di dalam rumah itu sudah ada perempuan lain. Ini yang saya maksud beratnya jadi perempuan ya. Jadi kita harus ngalah. Kita mau nuntut kemana kalau sudah kayak begitu? Sebenarnya sih nggak harus ngalah. Harus melawan. Harus dilawan ya. Iya, harusnya dilawan. Jadi mudah-mudahan banyak yang nonton juga. Iya. Sebenarnya tuh dalam situasi seperti itu kita harus melawan, dan sebenarnya dimungkinkan untuk melawan. Misalnya saja, tentu saja institusi perceraian menurut saya itu juga satu hal yang harus dilihat gitu. Nggak ada masalah dengan itu. Jadi jangan aduh pokoknya saya jangan sampai jadi janda deh. Menurut saya itu alasan yang mengungkung perempuan. Akhirnya kita jadi banyak sekali perempuan yang aduh nggak apa-apa deh KDRT, yang penting saya nggak jadi janda gitu misalnya. Padahal institusi perkawinan dan perceraian itu juga cara negara untuk mengatur secara perdata, secara privat perempuan itu diperlakukan seperti apa. Dan kemudian yang kedua, kalau ada kejadian kayak gitu, sebenarnya bisa aja loh lapor untuk misalnya penipuan dan seterusnya. Walaupun kita akan harus menghadapi stigma lagi ya. Kalau kita lapor ke polisi, nanti kan biasanya polisi punya stigma juga. Ya biarin aja lah, itu kan suami kamu, suka gitu-gitu ya. Tapi kita pakai deh perlindungan misalnya dari lembaga-lembaga bantuan hukum. Sekarang juga sudah banyak gitu. Tapi menurut saya harus dilawan deh Mbak. Soalnya kalau enggak
jadi kayak institutionalized. Pemakluman itu luar biasa gitu. Kan sebenarnya hak memang harus diperjuangkan, hak tidak ada yang Persis. diberi. Benar, nggak ada hak yang diberi. Tapi yang terjadi memang kami ini sering tiap kali itu mendapatkan pengaduan ya dari teman-teman kita yang ada di sana itu, ditipu lah sama suaminya. Ada lagi bukan suami juga yang nipu, tapi keluarga yang di rumah ya, itu iya selalu memberikan tekanan bahwa mereka yang bekerja di luar negeri itu harus ngirim uang untuk memenuhi kebutuhan yang ada di rumah. Ini loh Mbak beratnya kita jadi ada pekerja institusi migran. kayak migrant care tuh misalnya Mas Wahyu itu Mas Wahyu juga Susilo, itu Warsono ya itu dia memberi ada. bantuan untuk hal-hal kayak gini. Atau jangan-jangan para pekerja migran dan para mantan pekerja migran kayak Mbak bisa aja bikin semacam kayak lembaga bantuan hukumnya atau apa untuk bantu perempuan-perempuan yang menghadapi persoalan-persoalan kayak gini. Pasti sebenarnya banyak deh. Cuma ya itu biar daripada saya jadi kadang-kadang gitu mereka kan. sudahlah daripada aku nanti rumah tangga gak bisa dipertahankan, mereka lebih begini dan berangkat lagi setelah pulang udah tahu suaminya kayak begitu berangkat lagi. Nah berangkat ini lagi ya. iya kadang-kadang ada yang begini, mereka sudah melawan, akhirnya menjadi janda dan mereka dibebanin anak. Si suaminya tadi karena udah nikah lagi nggak mikirin anaknya, pendidikan anaknya, kehidupan anaknya. Akhirnya si istri tadi berangkat lagi ke luar negeri. Berat nggak sih Mbak kalau kayak begini sudah kehilangan suami harus ninggalin anak, perjuangin anak dan itu nggak sedikit loh. Iya. Kayak begitu. Sebenarnya gini ya, kalau saya melihat itu kontribusi perempuan terutama yang bekerja di domestik terhadap peningkatan ekonomi keluarga maupun ekonomi negara itu luar biasa Mbak. Iya. Baik ini teman-teman yang bekerja sebagai pekerja migran di dalam negeri maupun di luar negeri. Coba bayangin saja dengan kehadiran pekerja rumah tangga yang tadinya rumah tangga itu hanya suaminya yang bekerja, istrinya bisa bekerja. Ya kan itu. Double income. Berarti double income, double propeller gitu loh. Nah, si pekerjanya harusnya juga mendapat kesejahteraan itu. Iya. Balik lagi ke peran negara ini. Iya. Ya, itu, tapi kan ini nggak pernah di-capture yang seperti itu. Kan gitu loh. Tapi kemarin saya sempat baca dari pernyataan Pak Presiden mau mengurangi sektor domestik nih, gimana dong kalau Oh iya, tadi saya juga baru baca tuh. Jadi barangkali niatnya baik dalam konteks evaluasi dulu gitu. Nah, cuma berarti tanggapan itu harus kita tanggapi balik dengan baiklah kalau mau jangan dibatasi, tapi evaluasi dulu apa yang mesti harus diperbaiki. Karena itu tadi kalau lihat angkanya pengangguran, kehilangan pekerjaan dan seterusnya sekarang lagi tinggi. Jadi opsi untuk pergi ke luar negeri itu harusnya difasilitasi juga oleh negara gitu. Jadi bukan pelatihannya, pelindungannya tadi oleh KBRI dan KJRI, pengawasannya. Jadi harus ke situ. Jadi bukan dihentikan. Iya. Diberikan pelatihan khusus pendidikan dan informasi yang benar. Bagaimana sih sebenarnya kalau ingin bekerja ke luar negeri agar tidak terjadi kasus yang seperti termasuk memberantas pungli. Itu yang penting. Tidak hanya itu benar loh. Tidak hanya di bandara tapi di semua sektor layanan. Iya. Di pemerintah daerahnya. Ini nanti enggak. Saya pernah ketemu waktu itu di bandara Filipina. Oh ya. Mereka memperlakukan pekerja migrannya bagus sekali. Jadi difasilitasi bukan nggak perlu spanduk apa, tapi fasilitas konkret fasilitas dalam arti dicegah punglinya. Kemudian kalau orang mengirim uang ke Indonesianya itu juga nggak dikerjain, karena kan banyak yang nggak ngerti, mungkin pendidikannya kurang baik, pelatihannya juga kurang. Jadi nitip-nitip aja, nanti uangnya diapain misalnya begitu ya. Nah, saya waktu itu barengan sama orang-orang di pekerja migran Filipina masuk bandaranya bareng, akan ada kerjaan waktu itu. Saya lihat perlakuannya sangat berbeda dengan di sini. Diperlakukannya secara manusiawi gitu loh. Kalau yang di sini maaf ya, tapi saya lihat di bandara juga ketemu berapa kali dengan pekerja migran. Itu bener-bener kayak orang desa gitu loh. Bener gak sih Mbak? Iya bener itu bener banget. Itu kan manusia juga. Dan itu menimbulkan krisis percaya diri kita. Nah, itu dia. Akhirnya karena kita diperlakukan seperti itu, jadi kami akhirnya merasa nggak percaya diri, jadi takut untuk speak up, takut untuk ngomong. Dan
saya nggak ingin itu terjadi lagi ke adik-adik saya yang lain gitu. Artinya kan kita harus mau belajar, harus mau membaca, harus berani memperjuangkan hak. Iya. Kayaknya mesti banyak tuh pelatihan, mungkin tidak hanya tergantung negara ya, Iya. tapi organisasi-organisasi yang memberikan pengetahuan itu. Jadi mereka juga bisa mempertahankan haknya, bisa say no kalau ada yang pungli, oh saya nggak mau. Iya. Terus nanti ada yang bantuin di bandara atau di mana aja. Oh, aku bisa sendiri lapor. misalnya. Saya bisa sendiri kok, karena memang bisa sendiri, karena Iya, dikasih iya. training gitu kan. Nah itu kan kayaknya yang kurang. Iya, benar. Oke sih. Ya, apa namanya? Ini sedikit soal sekarang ini kan memang di DPR itu lagi ada pembahasan rancangan undang-undang pekerja migran itu, Mbak. Apa namanya? Nah, cuman sepertinya masih jauh dari perlindungan itu. Bahkan peran negara ini menurutku malah agak semakin semrawut karena negara, pemerintah di situ juga punya kewenangan jadi pemain. Oh, Menempatkan oke. juga gitu loh. G2G, government to Ya, government. sekarang sudah ada G2G, gitu kan. Nah, pertanyaannya sebenarnya begini, pertanyaannya itu ketika pemerintah itu juga terlibat dalam penempatan pekerja migran di luar negeri, terus siapa yang melakukan kontrol? Presiden. Harusnya kan pemerintah itu ya sebagai regulator kontrol, kan gitu, punishment mungkin kan. Nah itu, kalau jadi pemain kan juga agak rancu juga, Mbak. Iya, benar. Itu. Jadi harusnya, saya belum baca sih itu draft RUU-nya ya, tapi kalau kita pakai pikiran awal dalam hukum tata negara, pasti yang mengontrol itu harusnya pertama DPR. Iya. Seberapapun kita mungkin agak lagi banyak kritik pada DPR ya, tapi secara konseptual kan memang DPR itu wakil rakyat. Jadi mereka yang harus mewakili kita untuk bawel kepada pemerintah, Anda udah apa. Terus kemudian yang kedua juga mekanisme pelaporan transparansinya ke publik. Jadi nanti akan banyak harusnya ya organisasi-organisasi yang punya kepedulian di soal ini yang bisa berdasarkan data transparansi yang ada mempertanyakan pada pemerintah apakah benar sudah dilakukan dan seterusnya. Mestinya mekanisme itu, dua hal itu tersedia jelas di undang-undang tentang transparansi, juga tentang bagaimana relasi dengan DPR ataupun lembaga-lembaga lain yang terkait untuk pengawasan. Iya. Nah, kalau memang mau pemerintah juga mau terlibat, gitu kan? Itu kenapa yang diambil tuh bukan yang sektor domestik yang rentan dengan masalah. Justru ini sektor-sektor yang formal nih. Benar. Formal itu yang mereka Mungkin kerja. karena uangnya lebih gede kan? Nah, itu persoalannya itu. Yang kerja di manufaktur, kerja di apa. Seharusnya kalau dalam konteks perlindungan harusnya kan teman-teman pekerja domestik ini yang harus diambil oleh pemerintah. Karena lebih rentan ya. Dia lebih rentan. Masalahnya harusnya kerentanan yang dilihat. Iya. Kenapa lebih rentan kan teman-teman pekerja rumah tangga sektor domestik ya? Itu kan tinggal di dalam rumah 24 jam. Benar, itu dia. Ya, dan dari segi pendidikan pun mereka ya SD, SMP, SMA gitu. Tapi kalau pemahaman saya soal ya penempatan itu tadi, kita tuh dalam sebuah permainan kan biasanya ada pemain dan wasit. Nah, ini wasitnya masa ikut main, Mbak? Terus gimana dong kontrolnya ya? Siapa mau jadi wasit juga wasitnya ikut main? Ini nggak fair dong, ya kan? Ya nggak sih? Iya makanya yang harus dimasukkan pertama gini, sekali lagi saya belum baca draft RUU-nya ya. Tapi kalau misalnya semua sektor termasuk manufaktur atau apapun, karena kan pekerja migran tuh banyak ya. Bahkan termasuk orang-orang yang kerja di perusahaan luar negeri misalnya. Juga banyak sekali teman saya yang seperti itu, terutama di Singapura karena dekat juga ya. Di Australia juga banyak. Terus juga pekerja perkebunan di Malaysia juga banyak ya, perkebunan sawit. Banyak banget. Dan itu ya banyak sekali, ada beberapa kasus juga. Jadi kalau saya belum baca draftnya, tapi harusnya di setiap sektor itu ada pembedaan memang. Pertama misalnya sektor yang diberikan juga keterlibatan dari pihak swasta, karena kan agen-agen itu biasanya bentuknya perusahaan juga kan. Bahkan untuk sektor domestik, tapi untuk sektor lainnya seperti perkebunan sawit, sektor-sektor yang dianggapnya unskilled dalam tanda kutip ya, unskillednya ya. Jadi bukan profesional yang mungkin bisa membela dirinya sendiri gitu. Karena kita harus, menurut saya perspektifnya adalah mana yang lebih rentan untuk dieksploitasi. Karena relasi antara pemberi kerja dengan pekerja itu pasti kecenderungannya eksploitatif. Karena nggak seimbang. Yang satu memang butuh uang gitu. Kita kerja kan biasanya begitu ya.
Jadi disitulah negara harus hadir. Jadi harusnya diatur per sektor dengan jelas. Mana yang boleh oleh swasta, artinya baru kemudian pemerintah jadi pengawasnya. Nah, tapi mana yang involvementnya langsung G2G tadi. Nah, dalam konteks itu, menurut saya sih pengawasnya adalah tadi wakil rakyat dan juga transparansinya yang harus sangat-sangat terbuka. Jadi warga biasa dengan organisasi masing-masing juga bisa ikut melakukan pengawasan. Oke. Jadi teman-teman, jika tadi bilang hak harus diperjuangkan, itu yang betul hak harus diperjuangkan, tidak ada hak yang diberi. Sebagai pekerja migran Indonesia, menurut saya memang harus pintar dan berani belajar dan berani menuntut hak kita yang memang harusnya kita perjuangkan. Berani saja tidak cukup, harus pintar dan cerdas juga. Iya. Terima kasih Mbak Bibip atas Sama-sama. semua ilmunya untuk kita. Semoga teman-teman juga bisa belajar dari kita semua. Pantengin terus. Ya, jadi sebelum kita closing, Mbak, mungkin ada pesan-pesan dari Mbak Bibip untuk teman-teman pekerja migran kita yang di luar negeri, terutama sektor domestik. Terutama sektor domestik. Ya, karena mereka adalah perempuan. Iya. Pesannya pertama pasti pilihan untuk bekerja itu bagus sekali, tapi berarti kita juga harus well equipped gitu ya, harus juga siap sedia. Jadi baik sekali untuk memperkaya pengetahuan diri sendiri. Nah, tapi juga saya senang sekali tadi Mbak udah ngomong soal hak itu diperjuangkan. Jadi kalau ada hak-hak yang teman-teman rasakan memang diambil oleh orang lain, termasuk oleh keluarga sendiri, speak up, minta bantuan. Kalau perlu berserikatlah gitu, ngerjain bareng-bareng. Karena kalau sendirian pasti berat. Beban apapun kalau dibagi rame-rame, insya Allah akan jadi lebih ringan lah gitu ya, kita kerjaan rame-rame. Nah, barangkali dengan cara itu kita akan dapat penghidupan yang lebih baik gitu. Jangan minder lah yang jelas. Kita ini semua manusia itu sama. Harus percaya diri ya. Iya. Harus percaya diri. Ya, pantengin terus Frigel TV. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.